Malam itu kegelapan dan ratusan pepohonan menyelimuti sebuah jalanan yang membuatnya menjadi sangat sunyi. Satu-satunya tanda kehidupan berasal dari dengung mesin sebuah kendaraan dan sepasang lampu depan yang berjuang menerangi jalan tersebut. Pengemudi mobil melaju dengan kecepatan stabil tanpa menyadari bahwa di balik tikungan jalan yang berliku, ia akan berhadapan dengan sebuah pemandangan yang akan menghantui pikirannya. Saat kendaraan perlahan melewati sebuah belokan tajam, sorot lampu mulai menangkap sesosok figur manusia di kejauhan. Oh God! No! Oh my God! No! Oh. Di tengah jalan yang kosong berdiri seorang wanita yang tampak pucat di bawah sinar lampu. Ia mengenakan pakaian putih panjang, menyerupai gaun atau jubah rumah sakit, yang terlihat sangat kontras dengan latar belakang hutan yang gelap gulita. Suasana di dalam kabin mulai mendadak mencekam saat sosok tersebut mendekati mobil. Detail yang mengerikan mulai terungkap dengan jelas melalui lensa kamera dashboard. Wanita tersebut tidak hanya sekedar berdiri, ia berada dalam kondisi mental yang tidak baik. Dengan gerakan yang tampak putus asa, ia terlihat berulang kali menusukkan benda tajam ke tubuhnya sendiri, tepat di hadapan kendaraan. Rekaman audio dashcam menangkap jeritan keputusasaan dari sang pengemudi yang menyaksikan langsung tragedi ini. Sebuah reaksi naluriah terhadap kekerasan yang tidak masuk akal di depan matanya. Video berdurasi 58 detik ini berakhir tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai nasib wanita tersebut maupun latar belakang kejadiannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah rekaman ini sebuah kejadian nyata yang tertangkap kamera secara tidak sengaja? Atau hanya sebuah skenario horor yang disusun dengan sangat rapi? Sampaikan pendapat dan teori kalian mengenai keaslian video ini di kolom komentar. Jalur M1 motorway di dekat Byron Bay, New South Wales biasanya menjadi rute perjalanan yang tenang bagi para pengemudi. Namun pada Agustus 2021 ketenangan itu hancur oleh aksi kekerasan yang terekam jelas oleh kamera dashboard. Sebuah kendaraan yang melaju tiba-tiba menjadi sasaran amukan seorang pria yang kehilangan kendali atas emosinya. Kejadian bermula ketika seorang pria berusia 47 tahun melakukan penyerangan fisik terhadap dua orang pria sebelum akhirnya mengejar mereka menggunakan mobil. Oh, he's got an axe, dude. Like, he's got an axe. Like, can you stay. Yeah. What are you doing? Oh, fuck off. Keep distance, bro. Oh, are you ready, Chucky? Are you here? Go. Bro, call cops. Yeah. Call them now. It's gonna ram us again, bro. No. Yeah. Oh, keep going. Just keep. Oh my God! Fucking hell. Call them. Dalam rekaman ini terlihat pelaku melakukan manuver berbahaya di tengah jalan raya. Tidak hanya sekedar mengejar, pelaku juga diketahui membawa senjata berupa kampak dan menunjukkannya dengan niat untuk mengancam keselamatan korban.
Ketegangan mencapai puncaknya saat pelaku mulai menabrakkan kendaraannya berkali-kali ke arah mobil korban. Suara benturan logam dan guncangan hebat di jalan raya menggambarkan situasi hidup dan mati yang dialami oleh para korban. Pria asal South Grafton ini melakukan aksinya di bawah pengaruh zat terlarang yang semakin memperburuk situasi dan menghilangkan akal sehatnya selama insiden berlangsung. Drama ini berakhir saat terjadi tabrakan kedua yang cukup keras. Tabrakan tersebut memaksa mobil penyerang oleng dan melenceng keluar dari jalur pengejaran, memberikan kesempatan bagi para korban untuk benar-benar menjauh. Setelah pihak kepolisian melakukan investigasi mendalam, pelaku akhirnya mengaku bersalah atas dakwaan mengemudi secara predator, membawa senjata dengan niat untuk melakukan tindakan pidana, serta pelanggaran lainnya. Atas tindakannya yang membahayakan nyawa orang lain, ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan masa tanpa pembebasan bersyarat selama 10 bulan. Insiden ini menjadi pengingat tentang bahaya nyata dari fenomena kemarahan di jalan raya, terutama bila dipicu oleh pengaruh zat berbahaya. Rekaman ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti hukum, tetapi juga sebagai pengingat bagi masyarakat luas tentang pentingnya keselamatan dan pengendalian diri saat berkendara. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Apakah masa hukuman yang dijatuhkan sudah cukup adil bagi pelaku aksi berbahaya seperti ini? Bagikan pandangan atau pengalaman Anda di kolom komentar untuk mendiskusikan keamanan di jalan raya. Senin 30 Agustus 2021 dimulai seperti hari-hari biasanya di kawasan West Melbourne. Namun takdir sedang menyiapkan sebuah konfrontasi mematikan bagi 2 polisi dari kantor sheriff Brevard County. Di bawah langit yang tampak tenang, polisi Tyler Thomas melakukan penghentian lalu lintas rutin terhadap sebuah kendaraan yang berisi 3 orang dewasa dan seorang bayi berusia 2 bulan. Tidak satupun dari petugas tersebut menyadari bahwa salah satu penumpang di kursi belakang adalah seorang kriminal residivis berbahaya yang sudah siap melakukan penyerangan. In the car? All right, partner. He wants to talk to you out here. Is that all you're... Yeah. I'll watch it for you. He's all right. I got babies. Oh, you got a dog too? Hell. I'll make sure they're all right. I got babies too, man. Ketika polisi Brian tiba di lokasi untuk memberikan bantuan, suasana masih tampak terkendali. Melalui kamera dashboard terlihat interaksi yang awalnya sopan berubah jadi horor dalam hitungan detik. Huh? Okay. Shit! Shit! Saat diminta untuk keluar dari mobil, tersangka seorang pria dengan riwayat 40 tuntutan kriminal langsung melepaskan tembakan menggunakan senapan serbu laras pendek ke arah polisi Potters. Sekitar 61 tembakan dilepaskan hanya dalam waktu 1 menit, menciptakan zona tempur di tengah jalan raya yang tenang. Situasi semakin memburuk ketika polisi Potters terkena tembakan di bagian kaki. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari penangkapan karena surat perintah yang aktif, tersangka terus maju meskipun senjatanya sempat macet. Tersangka kemudian menggunakan popor senapannya untuk memukul kepala polisi Potters secara brutal hingga mereka berdua jatuh ke tanah. Di saat kritis tersebut, polisi Thomas berhasil mengambil posisi taktis yang menguntungkan dan melepaskan tembakan fatal untuk melumpuhkan ancaman, sekaligus menyelamatkan nyawa rekannya serta bayi.
Mengenai keaslian rekaman ini, video ini merupakan rilisan resmi dari kantor Sheriff Brevard County sebagai bagian dari transportasi publik mengenai insiden penembakan yang melibatkan petugas. Rekaman dashcam ini memberikan bukti autentik yang tidak terbantahkan mengenai bahaya nyata yang dihadapi oleh aparat penegak hukum setiap harinya. Tragedi ini memicu perdebatan luas mengenai kebijakan pembebasan bersyarat bagi pelaku kriminal berat. Menurut Anda, apakah sistem peradilan saat ini sudah cukup ketat dalam menangani individu dengan riwayat kekerasan panjang seperti dalam video ini? Bagikan pendapat Anda mengenai tindakan para polisi atau pandangan Anda terhadap keamanan publik di kolom komentar. Pada malam yang larut, sebuah kendaraan melaju di jalan raya yang tampak sepi. Rekaman dashcam menunjukkan aspal yang memanjang di bawah sorotan lampu depan, menciptakan suasana perjalanan yang tenang. Tidak ada tanda-tanda bahaya, hingga sebuah pemandangan aneh mulai terlihat di kejauhan. What's going on? Can I help you with something? Yes. Keadaan berubah secara drastis ketika pengemudi melihat kerucut lalu lintas yang sengaja diletakkan di tengah jalan raya, memblokade jalur perjalanan. Di samping blokade tersebut terdapat sebuah mobil yang terparkir dan sesosok pria yang berdiri menunggu. Pengemudi yang terkejut secara perlahan menghentikan kendaraannya, memahami situasi yang sedang dihadapinya. Pria misterius tersebut mendekati mobil pengemudi. Melalui audio rekaman terdengar dialog singkat di mana pengemudi bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Dan bisakah saya membantu Anda?" Pria tersebut menjawab dengan singkat, namun suasana berubah menjadi sangat mencekam ketika sang pengemudi melihat pria itu mulai merogoh sakunya. Sebuah gerakan yang sangat mencurigakan dan berpotensi berbahaya. Tanpa menunggu lebih lama, pengemudi segera memacu kendaraannya, melarikan diri dari lokasi tersebut dengan perasaan was-was. Setelah berhasil menjauh, pengemudi segera melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Mengenai keaslian kejadian ini, rekaman tersebut terlihat sangat nyata dan menangkap reaksi spontan dari sang pengemudi terhadap situasi yang tidak terduga. Meskipun banyak spekulasi mengenai niat pria tersebut, apakah ia sedang merencanakan perampokan atau hanya sekedar orang yang membutuhkan bantuan, blokade jalan yang tidak resmi selalu menjadi tanda bahaya yang harus diwaspadai. Rekaman ini menjadi bukti betapa pentingnya kewaspadaan saat berkendara di daerah yang asing dan sunyi. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai insiden ini? Apakah pria tersebut benar-benar berniat buruk? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal di balik blokade jalan yang mencurigakan ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Rekaman berikut ini terjadi pada bulan Desember 2023. Sebuah kejadian yang menyeramkan sekaligus aneh menimpa seorang pengemudi yang melintasi jalanan sunyi di tengah malam. Suasana yang awalnya tenang seketika berubah menjadi situasi bertahan hidup saat ia menyadari ada yang mengikutinya. Dari samping mobil, sesosok figur misterius tiba-tiba muncul dan berlari kencang memotong jalan menuju mobil sang pengemudi. Kecepatan lari sosok tersebut sangat mengkhawatirkan, menunjukkan intensitas yang mengancam. Dan di saat yang bersamaan timbul suara jeritan dari kejauhan. Setelah insiden tersebut dianalisa lebih lanjut, figur tersebut ternyata adalah seorang pria tanpa busana yang sedang berada di bawah pengaruh kuat zat terlarang. Kondisi yang parah ini menjelaskan perilaku agresif dan tidak rasional yang terekam kamera. Sang pengemudi berhasil lolos dari situasi berbahaya tersebut
karena ia bereaksi cepat menginjak pedal gas. Mengenai keaslian kejadian ini, video tersebut memberikan bukti nyata tentang bagaimana gangguan mental akibat penyalahan zat dapat menciptakan skenario yang tampak seperti film horor di dunia nyata. Rekaman ini menjadi pengingat bahwa bahaya paling mengerikan di jalanan seringkali bukan berasal dari hal mistis, melainkan dari tindakan manusia yang tidak terprediksi. Namun bagaimana menurut kalian? Apakah jeritan yang terdengar berasal dari pria tersebut? Bagikan teori atau pendapat kalian di kolom komentar.